Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rumah Quran Ibnu Mas'ud atau biasa disebut Rumah Quran Nurdiana 1, karena di Rumah Quran Nurdiana jika pagi hari itu dipakai untuk kegiatan belajar siswa TK Islam Nurdiana, nanti sore harinya baru berfungsi sebagai Rumah Quran Nurdiana khusus untuk santri akhwat sore hari. Nah, pada pagi hari ini santri akhwat itu biasanya belajar di Rumah Quran Ibnu Mas'ud atau Rumah Quran Nurdiana 1. Waktu belajar mereka yaitu kegiatan santri pagi ini di Rumah Quran Ibnu Mas'ud dimulai pukul 7:30 atau pukul 7.30. Namun biasanya pukul 7 mereka sudah pada hadir mulai belajar dan selesai pukul 9.30 atau setengah 10. Santri pagi ini terdapat 2 kelas, bahkan bisa 3 kelas. Ada 3 orang guru yang mengajarkan mereka pada pagi hari. Dan pada sore hari di Rumah Quran Ibnu Mas'ud ini atau di Rumah Quran Nurdiana 1 ini mulai belajar setelah sholat asar berjamaah sampai dengan pukul 5:30 atau 17.30. Sore hari bisa ada 4 kelas juga dengan 4 orang guru. Untuk santri ikhwan di sore hari ada 2 kelas dan untuk santri akhwat juga ada 2 kelas. Adapun tempat belajar mereka belajarnya ya di ruang itu-itu saja. Ada yang belajar di teras depan, ada yang belajar di ruang tamu, ada yang belajar di ruang makan, belajar di kamar. Ada 2 kamar kamar tidur yang difungsikan sebagai kelas belajar. Bahkan di ruang atas yang sebenarnya berfungsi sebagai gudang juga bisa dipakai untuk kelas belajar. Visi Rumah Quran Ibnu Mas'ud atau Rumah Quran Nurdiana ini yaitu membangun generasi Rabbani. Ciri-ciri generasi Rabbani yang didambakan umat diantaranya. Yang pertama yaitu mengajarkan kitab atau mengajarkan Al-Quran. Mereka yang termasuk dalam kategori ini akan senantiasa menjadi agen pembaharuan ke arah yang lebih baik. Agen pembaharuan di sini ialah mereka bisa mengubah masyarakat awam menjadi faham, mengubah ketidaktahuan menjadi mengetahui dan mengamalkan ilmu, mengubah kelalaian menjadi ketaatan. Generasi Rabbani juga sangat berhati-hati dalam upaya mendakwakan kebaikan di lingkungan tempat tinggal mereka. Bagi generasi yang masih anak-anak, mereka mengajak teman-temannya untuk mengaji, untuk sholat berjamaah. Namun bagi yang sudah remaja, mereka sudah harus terkader menjadi pendidik. Mereka harus terlibat dalam mengajarkan Al-Quran. Ciri kedua dari generasi Rabbani ini yaitu mempelajari Alkitab atau mempelajari Al-Quran. Generasi Rabbani juga bisa dikenal sebagai orang-orang yang gemar belajar Al-Quran. Mereka tak pernah cukup dengan ilmu yang sudah mereka miliki dan tetap berusaha menambah keilmuannya terutama dalam bidang Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi faham arti dan maknanya. Makanya di Rumah Quran Ibnu Mas'ud atau Rumah Quran Nurdiana ini, mereka juga selain belajar
akidah dan fenomena kemusyrikan. Mereka mentadaburi ayat, belajar tafsir, belajar asbabun nuzul, belajar kisah-kisah dalam Al-Quran, belajar hadis dan asbabul wurud, belajar sirah dan sejarah Islam, praktek ibadah, adab dan akhlak, bahasa Arab dan ulumul syar'i lainnya. Tak hanya itu, mereka juga tak segan untuk mengubah sikap mereka apabila ada sikap atau perilaku mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan ciri yang ketiga dari generasi Rabbani adalah tidak lemah mental. Generasi Rabbani umumnya tidak mudah terpengaruh oleh tren yang ada pada zaman ini. Terlebih tren yang mampu mengubah gaya hidup seorang muslim menjadi mirip dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Dalam hadis dikatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ikut-ikutan kaum tersebut, maka dia termasuk kaum tersebut. Generasi Rabbani juga memiliki mental yang kuat dalam perjalanan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena itu merupakan sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saat mereka diuji, baik yang hanya menimpa dirinya maupun keluarganya, mereka tidak surut langkahnya dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri generasi yang Rabbani yang keempat, yaitu kuat fisiknya. Ciri generasi selanjutnya ini, yaitu dia tidak lemah secara fisik. Tidak lemah secara fisik ini dapat mereka dapatkan lantaran mereka senantiasa menjaga fisiknya tetap sehat dan bugar, menjaga asupan makanan mereka yang halal dan berkah, dan juga dengan melakukan berbagai olahraga. Olahraga termasuk di dalamnya memanah, berenang, berkuda, bahkan latihan bela diri pun dilakukan supaya mereka kuat dalam upaya meneladani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengunggulkan mukmin yang kuat di atas mukmin yang lemah. Dalam hadis dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairu ahabba ilallahi minal mu'min dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Adapun ciri yang kelima dari ciri generasi Rabbani ini adalah pantang menyerah. Ciri generasi Rabbani ini adalah tidak mudah menyerah dalam menegakkan kebenaran di muka bumi, meskipun harus syahid di medan perang misalnya, dan tidak terbesit di hati mereka barang sedikit pun untuk menyerah dalam rangka mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, membentuk generasi Rabbani dalam belajar dan menuntut ilmu di rumah Quran Ibnu Mas'ud atau di rumah Quran Nurdiana ini, walaupun kondisi alam sedang hujan deras, mereka juga tetap datang
Walaupun mereka capek lelah sehabis pulang sekolah, mereka tetap hadir walaupun masih memakai seragam sekolahannya, karena biasanya mereka yang sekolah pagi, sore harinya langsung ke rumah Quran untuk belajar. Generasi Rabbani juga tidak ragu untuk memulai ulang usahanya dari awal. Maksudnya, jika dinilai belum mencapai tujuan yang diinginkannya, mereka tetap semangat. Terlihat mereka tetap semangat memurojaah dan setoran hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadis, hafalan doa-doa, dan lain sebagainya. Mereka semangat berkisah, bercerita di depan teman-temannya sebagai latihan pidato. Mereka semangat belajar bahasa Arab, hiwar atau melakukan percakapan di antara mereka dengan bahasa Arab. Ini yang kita tanamkan kepada mereka. Cinta, ilmu, dan amal. Kita buat bara api yang tetap berkobar di dada mereka dalam semangat belajar dan menuntut ilmu. Ciri selanjutnya yaitu ciri yang keenam. Generasi Rabbani selalu bermuhasabah atau mengevaluasi diri. Dalam upaya mencapai sebuah tujuan, ada masanya seseorang ataupun kelompok itu mengalami kegagalan atau tidak mencapai target. Generasi Rabbani menyikapi keberhasilan dengan rasa bersyukur dan tidak ragu mengevaluasi diri. Mereka selalu bermuhasabah atas amal-amal yang telah mereka lakukan. Amal-amal atau tindakan yang telah mereka lakukan, mereka bermuhasabah atau mengevaluasi diri. Mereka juga tidak ragu untuk mengkritik dan mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Mereka juga berani meminta maaf jika berbuat kesalahan, sehingga mereka lebih mudah menemukan celah kekurangan dalam diri. Dengan diketahuinya kekurangan yang ada pada diri seorang hamba, maka akan lebih mudah bagi hamba tersebut untuk berubah ke arah yang lebih baik. Akan lebih mudah juga menggapai tujuan akhiratnya. Dan ciri yang ketujuh dari generasi Rabbani ini yaitu berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya sebatas berusaha maksimal, namun juga melakukan evaluasi. Juga generasi Rabbani mempercayakan harapan dan berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak pernah sedikit pun mempercayakan dan menggantungkan harapannya pada makhluk yang fana, melainkan meletakkan harapan dan kepercayaan mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tak heran kalau generasi Rabbani ini dia tak mudah kecewa apabila hasil yang didapatkannya belum sesuai dengan apa yang ia inginkan. Inilah di antara ciri-ciri generasi Rabbani yang bisa dijadikan inspirasi bagi seorang muslim dalam menjalani episode kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hamba-hambanya agar bisa menggapai derajat Rabbani sebagaimana diperintahkan dalam surat Al-Imran ayat 7-10-9. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka itulah yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kitab atau Al-Quran, dan mereka terus mempelajarinya. Semoga
Allah menjaga kita untuk istiqomah membangun generasi Rabbani ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون
يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا، يعني انا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا.